Siaruoruo, kamu butaya? Maaf, aku nggak sengaja. Maaf, aku benar-benar nggak sengaja. Udah, jangan pura-pura. Maaf, aku benar-benar minta maaf. Kamu menumpahkan sesuatu di gaun ini. Kamu sanggup bayar nggak? Ada APA. APA. Aku ternyata terlahir kembali. Terlahir kembali sebelum semua tragedi terjadi. Jadi, alasan aku nggak bisa mengalahkan Siaruoruo adalah karena dunia ini Ternyata adalah novel romansa kampus. Siaruoruo adalah tokoh utama perempuannya. Miskin tapi cantik. Meski awalnya hidupnya sengsara. Dengan ayah yang pemabuk dan ibu tiri yang lemah. Dia masuk sekolah bergengsi berkat kerja kerasnya sendiri. Dia masuk sekolah bergengsi berkat kerja kerasnya sendiri. Dan menjadi sekelas dengan si cowok. Si Hawak, Xiayanhuai, adalah playboy. Sombong dan dingin, lahir dari keluarga kaya raya tingkat atas. Dia punya tunangan dari kalangan sosial yang setara. Anak emas seperti ini, akhirnya jatuh cinta pada si gadis, dan menjadi anjing peliharaannya yang setia. Ceritanya cukup menarik. Andai saja, aku bukan tunangan sial itu, perangku, hanya batu loncatan, dalam kisah Santa Marika. Aku adalah ahli waris kaya, tapi karena terus-terusan memprovokasi si gadis, si cowok memberiku pelajaran. Pada akhirnya, keluarga Lin bangkrut. Aku jadi sangat miskin, cuma bisa makan, makanan pesan antar murahan di kamar sewaan. Akhirnya, karena kebocoran gas dari tetangga, aku mati muda. Semuanya dimulai hari ini. Gaun baruku rusak. Aku langsung marah. Xie Yanhuai maju membela Siaruoruo. Sejak saat itu, Siaruoruo mulai terus-terusan menghantuiku. Mengacaukan setiap bagian hidupku. Kita kan teman sekelas. Kenapa kamu menyusukannya seperti ini? Mo? Ketua kelas. Lin Wu, oh Lin Wu, kamu bodoh banget. Untuk dua orang gak penting ini, kau menyia-nyiakan seluruh hidupmu. Aku gak mau menyusahkannya. Dia merusak gaunku. Dia harus bayar. Aku berutang padamu untuk ini. Aku akan bayar. Karena kita teman sekelas, aku akan bulatkan untukmu. $900,000. 900.000? Kamu jangan bohong padaku. Hanya karena aku miskin. Kamu sebaiknya diam saja. Ini nggak ada hubungannya sama kamu. Ini pertama kalinya dia bicara padaku dengan nada seperti itu. Kalau nggak percaya, kamu bisa cek di situs resminya. Aku kasih waktu 2 hari. Sekolah mulai hari Senin. Aku akan kirim nomor rekening bankku. Karena pernah benar-benar miskin, kau tahu betapa pentingnya uang. Ya. Su Jingwang. Berhenti. Su Jingwang, bintang kilas kita. Dia juga, saudara tiri Siaruoruo, yang suram, dingin, dan posesif. Wajahnya saingan aktor utama. Di kehidupan sebelumnya, karena aku benci Siaruoruo, sering-sering aku ganggu dia. Dan dia terima semuanya. Kupikir, hanya sampai situ interaksi kita. Sampai hari itu, Berselang. Selamat ulang tahun. Habiskan. Habiskan. di pesta ulang tahun Xie Yanhuai tahun kedua. Siaruoruo dan aku tidak sengaja minum. Minuman yang dicampur sesuatu. Dia jatuh ke pelukan Xie Yanhuai. Sementara, aku meraih Su Jingwang. Malam itu adalah saat hubungan pasangan utama memanas. Mereka tidur bersama. Lin Wu. Aku ini siapa? Jangan ngomong sembarangan. Kau akan menyesal. Aku tidak akan. Pagi itu, aku ngomong banyak hal yang nyakitin.
Aku akan bertanggung jawab. Aku tidak butuh kau bertanggung jawab. Tadi malam, anggap saja tidak terjadi apa-apa. Dan jangan beritahu siapapun. Mulai sekarang, kita bertingkah seperti tak pernah kenal. Kemudian, keluargaku jatuh, sementara Su Jingwang meroket namanya. Kami benar-benar tak pernah bertemu lagi. Ayo pergi, Paman Ding. Pokoknya, di kehidupan ini, kita mungkin tidak akan punya keterikatan lagi. Lin Wu. Berhenti. Adikku yang bodoh, yang cinta buta dan tak ada harapan, jadi keset lagi? Maaf ya, cantik. Sige kami sudah punya orang yang disukai, tidak ada kontaknya. Hati kamu kasih ke siapa? Memangnya urusanmu? Sikapmu bagaimana sih? Hei, belum pernah ada yang berani bicara ke Sige, seperti itu sebelumnya. Ini sikapku. Kamu ngapain berdiri di depan pintu? Jadi penjaga pintu? Diusir ya? Tunggu, sebentar. Kamu ngapain di sini? Aku datang cari kamu. Cari aku? Kari aku buat APA? Bantu kamu ngejar Xie Yanhuai. Ini nggak ada hubungannya sama dia. Aku datang mau makan sama kamu. Tempat ini mahal. Di kehidupan sebelumnya, aku cuma tahu Lindsay sudah putus asa. Nongkrong sama anak-anak nakal seharian. Tapi sekarang kayaknya, adiknya ini cuma berpakaian aneh. Sebenarnya dia cukup jujur. Ayo, aku yang traktir. Hei, Sige, kayaknya cewek ini jauh lebih baik daripada He Wenxi atau siapa itu. Seleranya jelek. Dan sekarang dia menghina dirinya sendiri. Makanan restoran ini lumayan enak, ya? Lindsay, kamu benar-benar anjing penurut. Kamu benar-benar bertahan di lorong, lebih dari setengah jam. Kamu yang tanpa malu, ngejar-ngejar Wenxi. Itu pelecehan. Bukan urusanmu. Kamu pikir kamu siapa? Lindsay, aku sudah bilang, pikiranku sekarang fokus ke pelajaran. Kamu bikin aku tertekan. Di kehidupan sebelumnya, Lindsay menjual ginjalnya untuk membelikan He Wenxi, tas desainer. Lukanya infeksi dan makin parah, dan dia meninggal muda. Permisi. Siapa cewek itu? C'est-tu la Jipangagom Lindsay? Sudah kuduga, setiap kali, dia selalu membela orang lain. Waktu kelas 7, Xie Yanhuai dan aku berkelahi. Dia nggak tanya kenapa, langsung marahin aku, habis-habisan. Adik kandungnya sendiri, nggak ada artinya buat dia. He Wenxi, aku tanya, apa ngejar-ngejar Lindsay ke kamu? Merupakan beban, buat kamu? Dia membelaku. Maaf, aku nggak mau jawab itu. Pertanyaan sesederhana itu, dan kamu nggak bisa jawab? He Wenxi sudah terima banyak hadiah dari Lindsay. Tentu saja dia nggak akan mengaku di depan Lindsay kalau itu beban, tapi bilang nggak beban di depan umum. Bertentangan dengan yang dia bilang tadi. Kalau gitu, kenapa kamu nggak kasih tahu? Baju yang kamu pakai ini, kamu yang beli sendiri? Lindsay selalu tertipu sama itu. Dia pasti akan membelaku. YK. Gaun ini minggu lalu sudah habis terjual. Tidak ada toko di ibu kota yang masih punya stok. Gimana kamu bisa dapetin? He Wenxi terus-terusan bilang ke semua orang di kelas, kalau dia itu sosialita. Apa dia cuma pura-pura? Ini aku yang beli sendiri. Kamu kan cantik, kenapa jadi galak banget? Memang begitu caranya dia bicara. Kenapa kamu anggap itu sebagai sikap galak? Anak baik, setidaknya kamu tahu harus membelanya. Kamu belum sepenuhnya gagal. Sebenarnya kamu siapa? Aku kakaknya Lindsay. Gaun ini cuma tersedia untuk pre-order bagi member dengan konsumsi tahunan, melebihi 10 juta yuan.
Apa keluargamu punya uang untuk ini? Kok aku belum pernah dengar? 10 juta. YK. Lins yang kasih aku gaun ini. Tapi aku bilang akan gantiin dia. Jadi, yang kaya itu Lindsay. Jangan lupa terima pembayarannya. 7 Anya, dia tidak perlu gantiin aku. Lain kali bicara sama yang ngasih utang, jangan pakai sikap kayak gitu, sayang. Kamu, kenapa lihat aku kayak gitu? Hei, aku memang jomblo tapi kamu juga kan? Iya. Xie Yanhuai mungkin agak kurang waras, dan seleranya jelek, tapi dia ganteng, dan kaya. Kamu lihat apa dari He Wenxi? Kalau dia pembohong, atau kalau dia tukang pamer? Dia baik ke aku. Dan dia perhatian ke aku. Itu sudah cukup. Aku kira, Lindsay cuma tidak bisa melihat sifat asli He Wenxi. Ternyata dia cuma kelaparan kasih sayang. Kak Lindsay, Kak Linwu sekolah di mana? Wagwang International. Bukannya itu sekolah yang sama dengan Kak Wang? Kak Wang? Kak Wang yang mana? Aku pernah cerita ke Kak Lindsay. Dia tetanggaku, anak jenius banget, ranking 1 terus. Dapat kamar, makan, dan uang sekolah gratis. Sejak lulus sekolah, aku tidak pernah kembali ke tempat ini. Aku cuma lagi di lounge bandara. Istirahat sebentar. Bagaimana bisa aku kembali ke usia 18 tahun? Saat membuka mata, di waktu ini, Lin Wu masih hidup. Dia masih di sini. Fisika, kamu benar-benar mempermalukanku. Tolong, Siapa yang sudah selesai mengerjakan LKS Fisika? Kirim salinannya ke aku. Tolong. Aku ikut. Terima kasih, Pak Xie. Terima kasih, Pak Xie. nanti kalau sudah selesai, aku kirim ke kalian. Dia suka berlebihan. Tolong, ada yang bantu aku? Orang-orang ini, nilai mereka tidak ada yang lebih baik dariku. Nggak mungkin, nggak mungkin. Daripada nyalin LKS, si lebay itu, mending nyalin punya Su Jingwang. Oak, Apa kamu salah menambahkan aku? enggak. Kenapa dia nggak balas? Su, boleh lihat lembar kerja fisika kamu? Sekarang dia pergi lagi. Bangsa, lebih dramatis lagi dari Xie Yanhuai. Makasih. Makasih. Terrace, Kalau biologi,
Kimia sama matematika? Masih harus ajarin aku? Gak bisa sama sekali. Dia sabar banget sih. Ini, muffin blueberry favorit kamu. Jadi yang ini buat si Yan Huai? Xia Yanhuai kuma pantas makan Thai. Lin Wu. Berapa kali lagi aku harus bilang? Aku nggak suka kue, apalagi kue stroberi. Yuk, kita makan siang. Lihat. Bulin ditolak lagi. Mereka memang sudah bertunangan. Itu wajar. Wajar apanya? Menurutku, kamu jauh lebih cantik daripada Lin Wu itu. Karakter kamu juga lebih baik. Kok baru sekarang aku sadar, Xie Yanhuai itu sok banget. Kue ini bukan untukmu, jangan sok. Kamu bilang apa? Main sulit didapat. Su Jingwang. Ini hadiah terima kasih. Makasih ya, kemarin kirim jawaban PR-nya. Jadi kamu, si manis murung. Maksudmu apa? Kalau tahu itu aku, masih mau kasih contekan lembar kerjamu nggak? Ah, lupakan. Lupakan pertanyaanku. Ya, Terima kasih. Kamu baik banget. Ayo pergi. Lin Wu. Wu. Ini, Shen Mingluo. Setelah keluarga Lin jatuh di kehidupan sebelumnya, dialah satu-satunya yang menolongku. Oh iya. Nona Lin sama saja dengan yang lain. Dia meremehkanku. Hei, Shen Mingluo. Aku sama sekali tidak meremehkanmu, aku cuma melamun sebentar. Aku tahu kamu berbeda dengan mereka. Ngomong-ngomong, kenapa kamu kasih kue kecil itu ke Su Jingwang? Kamu tahu dari mana aku kasih dia kue? Ada yang foto dan posting di forum. Kue itu kan sisa Xie Shen yang gak dia mau. Su Jingwang cuma tempat sampahnya. Xie Yanhuai itu hebatnya apa sih? Dia cuma sok-sokan. Anak sekolah manapun lebih baik darinya. Su Jingwang mungkin sekarang miskin. Tapi dia seperti permata yang masih kasar. Dia pasti akan bangkit kembali. Itulah nilai sejati orang yang merintis dari nol. Masa Xie Yanhuai yang cuma numpang tenar bapaknya bisa dibandingkan? Dia bahkan gak layak dibandingkan. Kenapa? Tebak aja. mau apa? Ada apa dengan sikapmu? Ayo, perkenalkan kami. Ada teh susu apa saja di sini? Itu yang laris? Aku tahu polanya. Oh, hampir lupa. Dulu waktu aku masih jahat, Aku suka menyusukannya. Maaf soal itu. Temanku mungkin salah paham. Tidak perlu perkenalan. Cuma 2 teh susu andalanmu, ya?
Beijengan. Aku minta maaf. Ini semua salahku. Teh susu. Aroma Melatai. Itu aroma yang dia bawa di kedua hidupnya. Selalu aroma yang sama ini. Ini melati. Tapi ini bukan aromanya. Tidak satupun itu aromanya. Hei, ayo pulang. Matematika dan fisika bikin pusing. Baiklah. Halo. Tunggu aku segera ke sana. Paman Ding pergi ke kantor polisi. Ada apa, Nona? Setelah ayahku masuk penjara di kehidupan sebelumnya, semua staf lama dipecat. Kecuali kamu, Paman Ding. Kamu langsung mulai mengemudi untuk pamanku. Paman Ding. Kamu pasti menyembunyikan sesuatu. Di kehidupan sebelumnya, Paman Ding bersekongkol dengan Lin Qinyuan, dan harta keluarga Lin habis dilahap. Lalu dia pura-pura menempengku. Hanya karena dia ingin aku menikahi seorang pria yang 30 tahun lebih tua dariku. Aku tidak bisa kabur, ibu yang menyelamatkanku. Tapi dia dikurung di rumah sakit jiwa. Kali ini, aku pasti akan mengubah takdir keluarga kami. Hai, Sie, lihat siapa yang datang. Ayo pulang. Kamu ngapain di sini? Bukannya kamu yang nelpon aku? Kamu nggak senang lihat aku? Aku cuma nggak nyangka kamu bakal beneran dateng. Aku dan Lindsay dulu dekat banget, tapi kemudian aku mulai menganggap main gamenya kekanak-kanakan, dan pergi ke supermarket itu membosankan. Semua itu sebenarnya cuma karena satu kalimat dari Xie Yanhuai. Xie Yanhuai, kenapa kamu nggak peduli sama aku? Emangnya kenapa aku harus peduli sama kamu? Cuma kamu yang berani nggak menghormati aku di kelas. Aku nggak sengaja pulang lebih awal dari pesta ultahmu. Soalnya aku sudah janji sama Asi mau makan ayam goreng bareng dia. Ya udah, cari aja abang kamu. Jangan cari-cari aku lagi. Dasar drama queen. Dulu aku pasti buta, sampai bisa suka sama orang kayak dia. Kalau gitu, lebih baik kamu terbiasa. Kamu beneran udah nggak suka sama Xie Yanhuai lagi? Ayah, aku sudah nggak suka dia lagi. Su Jingwang. Apa? Hei, jangan percaya omongan mereka di forum. Kue kecil itu memang kubeli untukmu. Bukan untuk Xie Yanhuai. Kak, ini pertama kalinya dia Memilihku. Wu, akhirnya kamu datang. Tante dan Xiao Huai sudah lama menunggumu, haha. Kebaikan yang tak diminta, pasti ada maksudnya. Lucu sekali. Aku bisa mengejarnya dengan setia hampir seumur hidupku. Dan kata-kata manis ibunya berperan besar dalam hal itu. Di kehidupan sebelumnya, aku bahkan mengira dia lebih dekat daripadaku daripada ibuku sendiri. Tapi di hari keluarga Lin bangkrut di kehidupan sebelumnya, aku memohon padanya di tengah hujan, dan dia bahkan tidak membukakan pintu. Hei, Wu, kamu masih kesal? Yan Huai sengaja membelikan kalung yang kamu suka.
Bagaimana kamu tahu aku suka kalung ini? Seperti yang kuduga, Lin Wu memberi Su Jingwang kue itu hanya untuk menarik perhatianku. Bu, kita harus pergi. Ah, Kamu sudah nggak suka dia lagi? dari jeruk setengah makan ini saja bisa kelihatan betapa terkejutnya Ibu Jiang. Aku sangat bodoh di kehidupan sebelumnya, sampai mengira Ibu Jiang tidak menyayangiku. Lagi pula dia nggak suka aku, buat apa terus berusaha menarik hatinya? Asal kamu mengerti, perjodohan ini kan dari awal juga yang diminta keluarga Xie. Kamu boleh marah-marah sesukamu. Dan Xie Yanhuai harus terima saja. Sebenarnya apa yang terjadi pada ibu? Sampai membuatnya begitu takut berada bersama kita? Saat ini, hal yang paling mendesak adalah PRQ. Melancholy Sweetie Ada? Kenapa nggak dibalas? Mereka memang cocok sekali. Tag. Ada, APA? Kamu pacaran dengan Lin Wu? Tante, aku suka sama kamu. Bisa jadi ibu aku, jangan khawatir. Ayahku tidak pernah memukul orang. Kalian berdua pasti akan menjalani hidup yang bahagia. Jangan jadi anak yang tidak tahu berterima kasih. Ibu, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Bukannya kamu bilang ayahmu tidak pernah memukul orang? Kalau aku jujur, aku tidak akan punya ibu lagi. Jingwang. Jangan lupa datang ke pesta pertunangan aku dan Ahuai. Apa kamu sengaja memilih hari pemakamannya untuk pertunangan? Kellyur, Keluar. Masa sih? Tekanan yang dia keluarkan, seperti orang yang punya jabatan tinggi. itu urusanmu? Aku cuma tanya-tanya aja. Kamu bilang cuma tanya-tanya. Tapi dalam hati kamu jelas peduli. Bu, Jingwang tadi membentak aku. tidak apa-apa, Ruo. Xiao Wang itu orangnya dingin. Dari dulu memang begitu. Kamu kan tahu. Melancholy Sweetie ada di sini? Lin mungkin membensiku. Tapi kemarin dia minta contekan PR aku. Pagi ini kasih aku kue. Dan malam ini bahkan menjelaskan dirinya padaku. Dia telah terlahir kembali. Kenapa kamu nggak balas chat aku? Makasih ya, sayang yang sedih. Dulu setiap kali aku minta contekan PR ke Xie Yanhuai, dia pasti ribet dulu sebelum komunikasi. Su Jingwang itu kayak malaikat. Aku bahkan dulu pernah ngerjain dia. Murid berprestasi kayak dia, yang langsung kasih jawaban tanpa banyak omong. Gimana mungkin aku tega ngerjain dia?
Mau contekan PR? Oh, Xie Yanhuai. Kupikir otak kiri kanan Su Jingwang lagi berantem. Enggak. Aku benci orang yang cuma kirim tanda tanya doang. Ngerjain PR tuh rasanya enak banget. Ayo main game. Setiap kali dia ngerasa aku lagi bad mood, Lin Wu selalu sabar nemenin dan hibur aku. Lin Wu. Dia ternyata sama sekali nggak balas chat aku. Lagi ngapain sih dia? Sudah kuduga. Xiaoruo. Di bawah rumahku baru buka toko dessert. Kalau gitu ayo kita pergi sekarang. Kita pergi habis pulang sekolah. Jadi cuma mau cari perhatian aku aja. Teman sekelas Lin Wu. Ini tempat dudukku. Bisa pindah enggak? Kebetulan banget. Aku lagi nungguin kamu. Nungguin aku? Kayaknya kita nggak cukup dekat. Sampai kamu harus nungguin aku di sini. Tolong pindah. Lin Wu. Kalau ada yang mau dikatakan, cepat katakan. Jangan suka ngerjain orang cuma karena keluargamu kaya. Kamu pacarnya Xiaoruo? Ngomong apaan sih kamu? Aku tanya. Apa kamu pacar Xiaoruo? Sama sekali tidak. Jangan menyebarkan rumor. Karena kamu bukan pacarnya, dan kamu bukan apa-apa baginya. Maka urusan kita, berani-beraninya kamu bikin keributan? Lin Wu, aku tahu kamu biasanya punya masalah denganku. Tapi tolong jangan luapkan kebencianmu pada orang yang tidak ada hubungannya dengan ini. Oke? Baiklah, kalau begitu, aku akan bicara denganmu. 2 hari sudah habis. Apa $900.000 sudah siap? Kamu benar-benar cari masalah? Tentu saja, ini bukan cuma $9.000. Lin Wu, kamu harus tahu kapan harus berbelas kasihan. Kalau begitu, kenapa kamu tidak bayarkan untuknya? Lagi pula, dia tidak mampu membayarnya. Tidak mungkin. Kalau begitu, kamu yang bayar? Aku akan transfer padamu malam ini. Kirimkan detail bankmu. Tuan Muda sangat tampan dan baik hati. Ayo pergi. Itu sahabatku. Kabar baik benar-benar bikin semangat. Bahkan PR ini, sekarang terlihat agak imut. PR Castle, aku datang untukmu. Hey! Melancoli Swetie sudah tidak ada lagi? Apa yang barusan dikatakan Su Jingwang? Kedengarannya agak menyedihkan. Tapi nyontek bisa nyontek bukan dari solusi jangka panjang. Hah? Oh, begitu. Ya, semoga berhasil deh. Aku nggak akan diganggu kalau tidur sepulang kelas. Guru matematika, mau ketemu kamu di ruangannya. Oh, Quechua Kilas. Gurunya bilang kenapa mau ketemu kita? Atau tentang apa?
Ujian yang kamu kerjakan tadi malam sudah selesai dia nilai. Bisa dibilang nilainya mengharukan. PR siapa sih yang kamu contek? Aku kerjain sendiri. Kamu ketawa APA? Hah? Aku nggak ketawa. Aku lihat. Oh, mungkin itu kedutan kesel di Sadit Mulut Kuwaini. Sepanjang aku mengajar, belum pernah ketemu murid kayak kalian. Langkah-langkah yang baru saja aku jelasin. Kalian paham, kan? Paham. Bagus. Nanti cari waktu. Terus jelasin ke Su Jingwang. Oh. Pak Ding libur hari ini. Ibu suruh aku pulang bareng kamu. Jangan dekat-dekat aku. Kamu sudah berbaikan dengan Xie Yanhuai. Sekarang kamu nggak mau ada urusan sama aku? Aku bau sekolah. Berani-beraninya aku mendekati orang yang wanginya seperti hari libur? Kamu kenapa sih? Ada APA? APA? Aduh, itu selingkuhan papaku. Dia datang lagi. Aku harus cari dia. Hei, aku ikut juga. Kamu naik yang ini, cuma 2 blok lagi di depan. Hei, Kamu mau naik ini? Ayah, tapi aku nggak bisa. Bisa ajarin aku? Naik aja terus putar itu. Kamu lumayan cantik kalau senyum. Beneran? Dulu kamu bilang aku kayak cewek. Tukang owner yang lisik. Waktu itu aku lagi bodoh. Jangan dipikirin. Ya? Oke deh. Makasih, dadah. Dadah. Gimana tadi? Kenapa kamu naik sepeda cepat banget? Cepat. Aku nggak akan ngomong lagi. Selingkuhan, kamu memang gak tahu malu. Kaksi. Ada APA? Cewek yang di tanah itu selingkuhannya. Dia kesini maksa dia nikah. Hey, Su Jingwang, kenapa kamu ikutin kita? Aku tinggalnya di sini. Oh, Lin Wu. Jangan lupa luangkan waktu dan jelaskan logika matematika untuk soal itu. Hei, kamu bisa mengajar matematika? hey, ada apa ini? Yang sedang berlutut di tanah itu, apakah itu selirnya yang muncul, memaksa istri untuk bercerai? Benarkah? Ibu. Ayo pulang. Oh, anak selir itu? Hei, apa kamu tidak berpikir? Pria berambut hijau kecil ini agak mirip denganmu? Semua pria tampan itu mirip. Mengerti? Aku tidak. Terserah. Dunia ini luas, banyak sekali orang. Terlihat agak mirip, bukankah itu aneh? Anak angkatnya baik, berbakti dan cakap, dan tampan juga. Oh, aku tidak tahan. Aku menyerah. Haha, aku adalah Raja Bumbu. Aku akan beli 2 gelas teh susu. Ada orang di sini? Hah? Datang. 2 teh susu biasa, es ekstra. Oak.
Kenapa kamu menangis? Hah? Wah, yang barusan aku makan, agak pedas, ya? Oh, Kepalaku pusing karena pedasnya. Kamu jadi tutor sambil kerja paruh waktu di kedai bubble tea. Su Jingwang, kamu sampai segitunya kekurangan uang? ayah. Karena hidup susah, aku bahkan gak berani mengungkapkan perasaanku secara terbuka. Hal-hal baik dalam hidup gak pernah buat aku. Aku punya kerjaan bergaji tinggi buat kamu. Jadi tutor aku. Iya, datang ke rumahku tiap akhir pekan. Bahasin soal-soal di malam hari. 10 juta rupiah sebulan. Mau coba? Kenapa aku? Ya, soalnya kamu jelasinnya jelas banget. Aku bisa ngerti omonganmu. Dan dia juga sabar banget. Apapun yang aku tanya, dia jawab dengan teliti. Dia nggak pernah kelihatan kesal. Aku lagi agak sibuk akhir-akhir ini. Harus nunggu sampai setelah liburan hari nasional. Ini. Segarnya. Lin Wu, kamu kesurupan apa? Ha. Lin Wu, kamu beneran kesurupan. Aku tadi ngomongnya spontan aja, tanpa pikir panjang. Kelihatannya murung banget. Padahal Heitai, Hiwensi kayaknya udah resmi di media sosial. Sama donatur top gitu. Hei, bantuin aku cari tahu tentang seseorang. Aku cuma tahu, cepetan. Oak. Chen Jingsang, 39 tahun. Dulu pekerja bengkel mobil. Setengah tahun lalu menang undian $1 juta. Jalan-jalan keliling dunia. Wu. Hewensi mau mentraktir kelas di restoran Wanshun. 40 atau 50 orang. Makan malam untuk 40 atau 50 orang. Pacar undiannya pasti nggak mau bayar. Pasti Lin Si lagi. Orang bodoh itu yang akan bayar. Masa sih? Aku harus cari cara untuk mengusir adikku yang bodoh itu. Hei, aku mau coba itu. Aku akan ke taman hiburan sama kamu. Kamu senang banget? Iya, senang banget. Hei, dengerin. Di taman hiburan banyak copet. Gimana kalau HP-nya kamu taruh di tasku? Oke. Mari kita lihat apakah pacar jutawan kamu mau keluarin puluhan ribu untuk mentraktir kamu dan teman sekelasmu. Makanannya hari ini gimana? Nonahi? Gak apa-apa. Lebih dari 1,3 miliar rupiah. Apa? Sisi, kamu yang terbaik. Kita benar-benar diuntungkan nih. Bukan maksud apa-apa, tapi pacarnya Sisi kaya banget. Lindsay aja nggak pantas jadi pembantunya. Hewensi. Karena menghormati Kaksi, gue udah bersulang buat kamu. Dia perlakukan kamu gimana, kamu sendiri pasti tahu, kan? Kalau kamu punya nurani sedikit aja, kamu nggak bakal biarin mereka bergosip kayak gini. Selama ini kan cuma Lindsay yang naksir satu arah ke gue. Cuma karena dia baik ke gue, nggak berarti gue harus balas budi. Betul banget, si pengejar nggak berhak nanya-nanya ke dia. Kenapa donor utama belum juga balas? HP Lindsay juga nggak bisa dihubungi. Nanti kita bayarnya gimana? Ini, minum dulu. Fang Kong dibully. Kita waspada sama lawan, tapi lupa sama si bodoh di tim sendiri. Kamu diam aja di situ. Lindsay sama gue akan sampai dalam 10 menit. Dia lagi belain temen gue.
Lindsay, itu keterlaluan banget. Kelakuanmu ngestalk itu bikin masalah buat Sisi. Lindsay, kayaknya kita perlu ngobrol berdua aja. Maaf ya, kami lagi mau pergi makan. Kalau ada yang mau dibicarakan, bilang aja. Lindsay, Aku mau ngobrol sama kamu berdua aja. Boleh? Dia menyerah, seperti yang kuduga. Dasar orang kasmaran. Aku nggak bawa uang cukup buat bayar makan ini. Bisa kamu yang bayarin? Nggak banyak kok. Cuma segini. 90.000 rupiah. Aku cuma bawa 7.000 rupiah. Semua uang jajan yang sebelumnya sudah aku transfer ke kamu. Lindsay, aku benar-benar salah menilai kamu. Kamu cuma mendendam sama aku. Karena aku punya pacar. Makanya kamu pura-pura bokek. Kan? Lihat sendiri. Sial. Teman-teman sekelas ini nggak punya perasaan. Faisons macanon second bron. Sekarang aku jauh melebihi anggaran. Hei Wensi, kami mungkin gak sanggup makan di tempat kayak gini, tapi makanan kaki lima juga bikin kenyang. Kamu kan yang ngajak semua orang kali ini, maksud kamu apa? Kamu salah paham sama aku. Aku cuma bercanda sama Lindsay. Keluarga kami mungkin gak sekaya keluargamu, tapi kami punya harga diri. Masa kamu menghina kami seperti itu? Kita semua tahu itu bercanda atau bukan. Kalung ini, dibeli pakai uang patungan seluruh kelas. Mungkin gak semahal makan kali ini, tapi ini dari kami semua. Sebaiknya kamu pikirkan lagi apa yang sudah kamu lakukan. Pertunjukan yang cukup seru ya. Ayo kita makan di tempat lain. Lihat, dia benar-benar linglung. Aku ngerti. Ada APA? Aku mimpi semalam. Aku mimpi. Kamu pergi ke tempat bawah tanah buat jual ginjal. Buat beliin Wensi tas. Infeksi dan makin parah. Dan kamu mati muda. Hei, aku nggak segitunya, aku sanggup beli tas. Aku serius. Aku juga mimpi keluarga kami bangkrut. Aku kesel banget sama kamu karena bodoh banget. Kalau aku benar-benar dalam situasi itu, mungkin aku cuma berusaha bayar utang. Nggak beliin dia tas. Jadi itu yang sebenarnya terjadi dulu. Camille, kamu masih punya uang? Ani, Untukku? Ayah. Beliin aku tas. Aku nggak bisa beliin kamu tas sekarang. Kalau kamu nggak beliin dia tas, dia nggak bakal marah? Tas seharga 300 juta rupiah, aku harus jual ginjal dong. Itu terakhir kali aku melihatnya. Seminggu kemudian, aku membawa abunya pulang, sementara Wensi membawa tas barunya itu. Aku selalu berpikir, dia orang bodoh yang mati karena cinta. Kenapa aku bisa begitu buta di kehidupan sebelumnya? Besok kita ke Arcade cari boneka, yuk? Boleh? Empat 40 kali. Nggak dapat satu pun. Gimana nih? Su Jingwang. Jadi waktu dia bilang setelah hari nasional, itu karena dia masih ada kerjaan di sini.
Dapat. Ini. Boneka ini, kamu kasih ke aku karena menurutmu jelek? Jadi nggak mau? Oh, Ini. Cuma kamu kasih ke aku karena menurutmu jelek, ya? Kembalikan. Jadi bulan depan beneran mau berhenti? Waktu umur 17 tahun, aku harus kerja pada waktu di mana-mana. Tapi sekarang umurku 23 tahun. Aku punya banyak cara buat cari uang. Jangan khawatir. 9021, tolong aku. Mau kemana? Aku ikut. Anak kecil kayak kamu bisa ngapain? Ayo pergi. Kamu ngapain? Ya jelas, lagi pacaran. Kita bukan pacaran. Aku udah ngeluarin puluhan juta buat live streammu. Jadi kamu harus jadi istriku. Hentikan itu. Siapa di sana? Cantik yang satu ini galak juga ya. Apa yang baru kamu bilang? Coba ulangi lagi. Dia sentuh kamu? Iya, Tapi belum sepenuhnya. dia pacarku. Mending kamu cerita ke polisi. ayo pergi. Bu, Tuan Muda sudah dibawa ke kantor polisi. Biarkan Wu yang urus. Nona, dia juga masuk. Apa? Di kehidupan sebelumnya, Lindsay bertindak terlalu gegabah mencoba menyelamatkan seseorang. Dia di penjara 2 tahun. Setelah bebas, dia putus kontak denganku. Untungnya, kali ini aku ikut dengannya, dan mengubah akhir cerita itu. Polisi bilang kami ini penolong yang baik. Hubungi kami kalau butuh bantuan lain kali. Ayo kita pergi. Kamu baik-baik saja? Ibu. Apa, APA yang ibu lakukan di sini? Kamu dan Tuan Muda sama-sama dibawa ke sini. Dia tidak tenang kalau tidak datang langsung. Yang bener aja, cuma kantor polisi. Perlu heboh-heboh segitunya? Lagi lihat apa? Peduli. Aku nggak lagi liatin kamu. Kenapa kamu jadi SWAT gitu? Kamu lagi ngapain di sini? Kamu lagi ngapain di sini? Aku lagi ngapain di sini? Aku naksir kamu. Aku naksir kamu. Aku naksir kamu. Aku naksir kamu. Aku lagi ngapain di sini? Dimanapun kamu berada, disitulah aku akan berada. Anak ibu, kamu pulang untuk cari ibu. Ya ampun. Tenang dulu. Mungkin dia salah. Tidak ada yang salah. Anak yang kukandung selama 10 bulan ini, mana mungkin aku salah mengenalinya? Anakku, kamu kembali mencariku. Anakku, kamu kembali mencariku. Anakku, kamu kembali mencariku. Tante, aku punya ibu. Ada apa ini? Siapa yang berani mengganggu anakku? Kamu. Anakmu? Iya. Tapi dia sangat mirip dengan anakku. Akta kelahiran. Catatan persalinan rumah sakit. Kesaksian tetangga. Semuanya ada padaku. Xiaoxun. Adalah darah dagingku sendiri. Benar kan? Kita akan tahu pasti dengan tes DNA. Biayanya kami yang tanggung. Ya. Kenapa kami harus ikut? Hanya karena kalian kaya. Bisa seenaknya merebut anak di siang bolong? Kantor polisi ada di sebelah sana. Kalau kalian memaksa, aku akan telepon polisi sekarang juga. Ayo kita pergi. Anak,
Bukankah itu anak berambut hijau dari sekolahmu? Cari kesempatan untuk ambil sehelai rambutnya. Atau ambil botol minumnya, nanti kita akan tahu. Baiklah. Sebenarnya, kamu punya adik laki-laki lagi. Mungkin. Inilah sebabnya ibu selalu murung selama ini. Lin Wu. Lagi pikir apa? Apa kamu lagi memikirkan Xie Yanhuai? Apaan sih? Apa-apaan ini? Apa hubungannya dengan Xie Yanhuai? Bukannya dulu kamu suka dia? Itu dulu. Sekarang masalah mataku sudah sembuh. Pak Su, aku tidak pernah menyangka, siswa teladan yang dingin sepertimu suka gosip. Tentu saja aku harus tanya. Kalau kalian jadi pacaran, dan dia tahu hubungan kita, dia pasti tidak senang, kan? Tunggu dulu. Hubungan kita, apa itu sesuatu yang memalukan? Mungkin karena aku tidak disukai. Sepertinya, dia agak membenciku. Dia tidak suka kamu? Itu hanya karena dia picik. Kamu jauh lebih baik darinya. Kamu lebih tampan, kepribadianmu lebih baik, dan kamu lebih baik hati. Benarkah? Tentu saja. Kamu orang pertama yang pernah memujiku. Benarkah? Iya. Aku tidak punya banyak teman, dan aku tidak dekat dengan keluargaku. Jadi, kamulah orang pertama yang pernah mengatakan hal baik tentangku. Kalau begitu, mulai sekarang aku akan lebih sering memujimu. Terima kasih. Jadi, tadi kamu sedang memikirkan apa? Aku sedang berpikir apakah aku harus mendaftar lomba olahraga. Su Jingwang. Ada APA? Kamu juga mendaftar tenis? Aku akan mengawasimu, karena aku wasitnya. Pantas saja Nona Lin tidak mengganggumu lagi. Dia sudah punya pacar baru. Seolah-olah aku peduli. Maaf. Hei, kamu baik-baik saja? Hei. Sedikit. Lin Wu, apa aku ini benar-benar payah? Kenapa kamu bilang begitu? Kayaknya banyak orang yang benci sama aku. Xie Yanhuai nggak sengaja nabrak orang lain. Cuma aku. Bahkan kamu dulu juga sangat nggak suka sama aku. Itu bukan salahmu. Waktu itu aku yang bodoh. Kalau Sol Xie Yanhuai, dia memang orang jahat. Jadi, apa kamu akan benci aku nanti? Selama kamu nggak bikin aku kesal, aku nggak akan. Aku nggak akan bikin kamu kesal. Xie Yanhuai. Apa kamu sengaja nabrak Su? Kamu bilang apa? China. Sengaja nabrak dia. Cowok yang harus kerja paruh waktu buat cari uang, nggak layak buat aku hinakan. Mungkin kamu harus ganti nama jadi Raja Drama. Maksudnya apa itu? Soalnya kamu dramatis banget. Kamu apa? Kamu sengaja atau enggak? Kamu tahu jawabannya. Dengerin baik-baik, jangan ganggu dia lagi. Dia sama aku. Kamu sadar nggak apa yang kamu omongin? Tentu saja sadar. Kalau nggak ada hal lain, aku pergi dulu. Su Jingwang, kalau begini, dia beneran ingetin aku sama anak anjing, yang aku punya waktu kecil. Ayo, udahan latihannya. Aku ajak kamu suntik rabies. Lin Wu. Lain kali Xie Yanhuai, bikin masalah lagi sama kamu, langsung cari aku aja. Kok tiba-tiba kamu baik banget sama aku? Yeah. Soalnya kamu orang baik, dan kamu guru yang baik. Aku nggak tahan sama tutor-tutor yang dulu. Hanya kamu yang masuk akal buat aku. Kamu nggak akan nemu kesempatan kayak gini lagi. Oke, aku mau cari temenku sekarang. Dah. Kali ini, aku nggak akan biarin kamu kabur. Kak. Kamu nggak beneran mikir Lin Wu, beneran suka sama kamu, kan?
Kamu segitunya peduli sama aku dan Lin Wu? Kamu kan kakakku. Pasti aku peduli sama kamu. Dan Lin Wu, dia pasti nggak beneran suka sama kamu. Kalian dari dunia yang beda. Dia cuma naksir kamu buat sementara. Sekarang, dia pasti masih suka Xie Yanhuai. Siar Ruoro, kamu bisa ngomong seenaknya. Tapi jangan pura-pura, kayak semua yang kamu lakuin. Itu buat kebaikanku. Tapi Lin Wu cuma manfaatin kamu. Bahkan kalau aku harus jadi anjingnya, aku rela. Kamu udah gila? Luluo, kamu pasti kesurupan. Kamu malah memuji badan Xie Yanhuai bagus. Ok, Kata orang di forum, badannya keren. Jejek deh. ahem. Dia kok di sini? Aku cuma mau posting di feed sosialku. Lihat siapa yang bisa bawain aku payung. Lin Wu, bulan depan ulang tahunku. Aku kasih kesempatan terakhir. Baiklah. Kalau gitu, tunggu aja kado ulang tahun dariku. Halo, Tant Lee. Beliin aku karangan bunga duka. Kelas sebentar lagi mulai, kayaknya nggak ada yang datang. Kamu kesini buat bawain aku payung? Oh, Aku kan bilang di feed, 500.000 buat bawain payung, aku transfer. nggak usah. Aku cuma kebetulan lewat. Oh, cuma kebetulan lewat? Kamu suka Suka APA? tipe badan kayak Xie Yanhuai gitu? Tentu saja aku tidak suka dia. Cuma lihat dia aja udah bikin kesel. Lagi pula, aku nggak benar-benar lihat dengan teliti. Ayo pergi. Sebenarnya, dibandingkan dengan tubuh Xie Yanhuai yang setengah tertutup, orang pertama yang aku lihat telanjang adalah Su Jingwang. Lin Wu, kamu sudah gila. Aku bahkan tidak menyadari, dia tidak membawa payung. Ini, untukku? Untuk pertandinganmu nanti, buat menyemangatimu. Terima kasih. Ada banyak pertandingan sekolah. Kamu kasih ke semua orang? Gak mungkin, karena kita teman. Teman. Oh, baiklah kalau begitu. Dirimu kata temanku. Kenapa aku merasa seperti sedang diejek? Hadiah balasanku. Kamu membalas budi dengan dendam. Ayo kita mulai permainannya. Dia selalu seperti ini. TAPI, unique. Dulu seorang guru, selalu menjadi figur seorang ayah. Apa yang sedang kupikirkan? Beraninya kau sentuh pacarku?
Lin Wu, jangan coba-coba selingkuh dariku. Lin Wu, kau berani selingkuh dariku? Aku akan ke sekolah dan menciummu sampai mati. Aku akan ke sekolah dan menciummu sampai mati. Kenapa dia ngomong hal-hal yang bikin ceringe banget? Aku yang malu banget. Aku harus gimana? Ya ampun, cepat ke kelas. Xie Yanhui dan Su Jingwang lagi berkelahi. Su Jingwang itu lemah banget. Gimana dia bisa lawan orang itu? Berhenti berkelahi. Maaf. Aku nggak bisa jaga kue stroberi yang kamu kasih. Ini semua salahku. Ini sama sekali bukan salahmu. Xie Yanhui sengaja ngelemparnya. Kamu gila? Dia yang mulai. Aku agak takut. Gimana sih kamu bisa jadi aktor yang bagus banget? Siapa yang sefake kamu? Sangat fake dan murahan. Kalau ada kamu, rumahmu tidak pernah bersih. Kamu yang kepang dua itu, ngapain ketawa? Aku akan tertawa kalau mau. Idaman, kamu memang tajam lidahnya. Lihat temanmu itu. Amble. Kuenya $199. Bayar. Jadi kamu memang berniat membelanya hari ini, ya? Kan kamu yang merusak kuenya duluan. Minta maaf dan ganti rugi, salah? Terus kenapa cuma dia yang kamu kasih? Aku tidak dikasih? Bukannya aku sudah sering memberimu hadiah? Entah kamu buang atau tolak. Aku makan atau tidak, itu urusan kita berdua. Dia kan orang luar. Lipes? Pegang lebih erat. Lin Wu, ada batasnya kalau mau ngambek. Jangan-jangan kamu pikir, aku cari perhatian kamu ya? Dengge ya. Aku sudah tidak suka kamu lagi. Kue yang tidak kamu hargai itu. Banyak yang mau? Jangan lupa bayar. Ayo pergi, aku akan belikan yang baru. Jangan pergi. Lin Wu, berani-beraninya pergi sama dia? Kita sudah pertunangan. Tunangan tidak bisa mengikatku. Bahkan kalau aku pacaran sama 18 cowok, kamu bisa apa? Orang tua kita tidak akan mengizinkan. Kamu pikir orang tuaku bisa mengendalikanku? Lin Wu. Ada apa denganmu? Dulu kamu sangat mencintaiku. Xie Yanhui. Seandainya kamu tidak membela Xia Ruoruo di pesta itu, atau kalau kamu cuma selimutkan mantel di bahuku, aku tidak akan berakhir seperti ini. Seandainya kamu menolongku saat aku sedang terpuruk, meski cuma sedikit, aku pasti akan membalas kebaikanmu. Buang yang lama. Terima yang baru. Jangan sedih. Bukan urusanmu. Aku kembalikan kata-kata itu, padamu. Xie Yanhui. Kalau kamu tidak menghargainya, aku akan terima kasih. Di hidup ini, Lin Wu, aku tidak akan meninggalkanmu. Aku tidak mau kue baru. Kalau kamu mau, menggeberku. Coba cara lain. Misalnya, peluk aku, peluk dirimu, yang menderita di kehidupan sebelumnya. Pegang aku.
Jadi begini rupanya dia waktu masih muda. Jasmine, wanginya enak banget. Kamu nggak perlu takut-takut kayak gini. Oke, cukup deh pelukannya. Aku mulai agak lapar nih. Oh, oke. Terima kasih, Lin Wu. Sama-sama, kita akan dulu belajar bareng. Kita teman seperjuangan. Kita teman seperjuangan. Jangan lupa besok belajar di perpustakaan. Beginilah cara membentuk dewa pelajaran. Bukannya kamu harusnya fokus belajar? Kenapa kamu menatapku? Apa karena? Kamu pikir aku ganteng? Kamu cantik banget. Wah, terima kasih. Bukan cuma penampilanmu. Kamu juga baik hati. Melihat Mirka, aku bahkan jadi ingin jatuh cinta. Saat dia tidak menyadari keberadaanku. Aku cuma ingin dia melihatku. Tapi begitu dia melihatku, aku ingin dia jatuh cinta padaku. Aku nggak tahan lagi. Ayo pergi. Kalian duluan aja. Aku mau belajar 1 jam lagi. Wah, mie goreng di sini emang paling enak. Dulu aku selalu ke sini sendirian. Sekarang akhirnya ada yang nemenin. Kamu teman pertama yang aku kenal sejak ke ibu kota. Iya kan? Iya. Dulu aku pikir, pertemanan yang benar butuh waktu buat berkembang. Harus kenal lama baru bisa percaya. Tapi sekarang aku sadar, sama beberapa orang, kayaknya kita emang udah ditakdirin buat ketemu lebih awal. Wah. Zhou Sun, kamu harusnya bersyukur aku masih kasih kamu bagian. Jangan cari gara-gara. Aku lagi ngeliatin Aku lagi kamu. ngeliatin. Wu Laosan, mau ngapain? Wajah, mungkin kita ke tempat lain aja. Tunggu. Kayaknya aku kenal tuh cowok rambut hijau. Kemungkinan besar, dia itu kakakku yang udah lama hilang. TAPI. Tapi mereka banyak banget. Ah, udahlah. Ayo pergi. Pak Koki. Satu chow mein Beijing, boss. Boss, saya pesan yang sama. Oke. Kalian nggak lihat kita mau berantem? Kenapa kalian berantem? Bukan urusanmu. Jangan pikir semua orang itu adikmu, yang harus nurutin semua omonganmu. Cewek ini punya aura, pemberani. Sombong gitu. Sekilas aja kelihatan dia bukan dari keluarga biasa. Aku ada perjanjian sama Zhou Sun, kita partner dalam satu pekerjaan. Tapi nafsunya terlalu besar, dia mau terlalu banyak. Omong kosong, omong kosong. Kita setuju bagi hasil 60-40. Sekarang aku bahkan nggak dapat $5.000. Kasih kamu $5.000 aja, sudah sangat menghormatimu, Wellenston. Harusnya kamu dapat berapa? 200.000. 20.000. Sudah kuduga, cewek orang kaya. Sebut angka 200.000 seenaknya. Yang paling penting dalam bisnis itu integritas. Kamu harus bayar apa yang kamu utang. Kamu siapa buat Zhou Sun? Itu nggak penting. Nggak boleh kurang 1 sen dari 20.000. Bayar sekarang. Terus kalau aku nggak bayar? Kalau nggak bayar, mungkin kamu nggak bisa pergi dari sini. Bos, cewek ini ngancam lo. Aku ubah pikiran. Kamu nggak bakal dapat 1 sen pun, bocah. Ayo pergi. Tunggu. Winston. Kalian cuma biarin mereka pergi?
Cewek itu emang jago bacot. Iya, siapa aja bisa ngancam. Hei, aku. Jadi, Aku kasih, aku lagi ngasihnya sekarang. kalau gitu, kasih. Udah aku kirim, oke. Oh, bagus, bagus. Makasih untuk hari ini. Hei, hei, hei. Botolnya jangan dibawa. Untuk koki. Terima kasih, Nona. Jangan bilang makasih. Aku simpan but dijual. Lindsay ribet-ribet, tapi rambut Zousun aja nggak ada yang keganggu. Aku yang harus turun tangan, selesai dalam satu gerakan. Oh, Aku paham. Jangan khawatir, aku bantu kamu kejar dia. Cowok itu beneran ganteng banget. Mata publik itu tajam. Lihat kebenarannya dengan jelas. Sekarang di forum, Nona muda Lin naik pitam, dan belain gebetannya di warung mie. Ceritanya udah menyebar ke seluruh sekolah. Serius? Bohong. Itu pasti cuma rumor. kamu sakit? Enggak. Cuma aku merasa. Aku cuma enggak cukup baik. Kamu, kenapa kamu mikir begitu? Jangan merendahkan dirimu sendiri. Kamu kayaknya punya banyak teman di sekitarmu. Tapi aku bahkan kayaknya nggak dianggap sebagai teman. Perhatianmu selalu tertarik ke orang lain. Aku bingung harus gimana. Ah, jangan dipikir-pikir. Aku temanmu. Benarkah? Sungguhan. Sungguh ajaib orang yang sensitif. Bisa mulai dari nol dan sukses. Terima kasih. Aku sangat senang. Punya teman pertama. Kedengarannya menyedihkan. Kamu akan punya lebih banyak teman. Tidak, aku tidak akan. Setelah dapat yang terbaik. Jadi, sulit menerima yang lain. Kamu pandai merayu. Tapi kalau dari dia, rasanya beda. Bersikap kurang ajar lagi? Aku malas urusin kamu. Enggak apa yang kekatakan. Aku ada urusan, aku pergi dulu, Laporkan segera kalau hasilnya sudah keluar, tanpa izinku, jangan beritahu siapapun. Aku sudah lihat foto ibu dan ayah, saat mereka masih muda. Di foto-foto itu, mereka cocok banget. Ayah itu tampan, penuh semangat dan ambisi. Tapi sekarang, dia jadi sangat lelah. Itu karena adik laki-lakiku. Hanya saat kakak pulang, ibu dan ayah baru bisa bangkit lagi. Angkat teleponnya. Kenapa setiap kali aku butuh kamu, kamu selalu nggak ada? Ibu. Halo, hasilnya sudah dapat? Belum, tapi aku baru aja lihat anak itu di rumah sakit. Kayaknya dia demam. Permisi, temanku sakit. Aku mungkin harus pulang duluan. Berhenti di situ. Anak perempuan dari keluarga rendah. Gak punya sopan santun.
Aku ikut juga. Anak-anak punya urusan sendiri. Biarin aja kali ini. Ebio, kita jalan bareng yuk? Orang yang kemarin itu? Iya. Ayo pergi. Siapa yang suruh kamu ke sini? Bu, aku Taemin Zosun. Ku dengar dia sakit, jadi aku datang menjenguknya. Rumah sakit ini bukan rumahmu. Urusanmu apa? Kamu. Bagaimana bisa kamu berteman dengan orang seperti mereka? Bu, mereka pernah membantuku. Bibir anak itu kering semua. Kasih dia minum. Ah, yang bener aja. Jangan sok jadi orang baik di sini. Aku bisa mencium kepalsuanmu dari jauh. Kamu. Anakku tidak akan tertipu dengan tipe sepertimu. Siapa yang kau bilang palsu? APA? Mau mukul aku? Hei, jangan. Bu, aku benar-benar teman Zosun. Aku yang minta mereka datang. Aku dan Zosun memang cocok, jadi aku ingin menemuinya. Maaf ya. Standar anakku lebih tinggi. Kamu bukan tipe dia. Mungkin, kamu harusnya pergi ke bangsal jiwa di lantai 12. Hei, kamu. Bu, jangan begini. Hei. Bikin apa? Aku mengandungmu selama 10 bulan. Aku kerja keras membesarkanmu. Dan begini caramu memperlakukan ibumu? Tidak punya hati nurani? Apa perempuan ini sudah menyihirmu? Tangannya berdarah. Tidak, Bu. Baik, kalau begitu sekarang. Suruh ketiga orang ini pergi. Hai, Suksun, kalau kamu pura-pura mati sekarang. Jangan panggil aku ibu lagi. Harus segitunya kau memaksaku? Kamu yang memaksaku. Nona, Nyonya, Tuan Muda, hasilnya sudah keluar. Nyonya, Ibu, Tuan Muda, hasilnya sudah keluar. Apa hasilnya? Saya belum melihatnya. Saya langsung berlari ke sini begitu dapat. Lindsay, tahan dia. Kamu pikir kamu siapa sampai bisa menyuruh-nyuruh? Hai, kamu mau apa? Lepaskan aku. Lepaskan. Aku punya firasat buruk. Apa yang kamu lakukan? Kamu tahu yang paling ku benci? Yang benar-benar tidak bisa kutahan, adalah saat orang mengganggu orang-orang dekatku. Kamu gila? Siapa yang mengganggu orang kamu? Bisa-bisanya dia sampai marah begini? Hasil tes DNA sudah jelas. Anakku, aku akhirnya menemukanmu. Hei. Ini anakku. Sudah tertulis jelas di sini, hitam di atas putih. Mau menyangkal lagi? Kalian orang kaya. Memalsukan hasil tes DNA. Mudah sekali buat kalian, kan? Kamu pikir, menyangkal akan berhasil? Waktu itu di warung mie, aku ambil gelas air yang kamu minum, dan tes DNA dengan sampel ibuku. Laporannya baru saja keluar. Ada tanda tangan petugas terkait. Hai, Xiaoxun, jangan percaya mereka. Kita sudah jadi ibu dan anak, selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin ini tidak benar? Kamu menyakitinya. Bukan urusanmu. Ini anakku. Bukan lagi. Kamu pikir kamu siapa? Dia dulunya anakku. Sekarang dia anakku. Dan nanti juga akan tetap anakku. Tant Li, telepon ayahku. Bilang padanya, kami menemukan Xiao Bao. Pak Lin. Kebetulan sekali, ketemu Bapak di sini. Iya, benar. Pak Lin. Bapak mau ke kamar nomor berapa? 5019. 5019? Jauh-jauh dari anakku. Xiaobao, dia sudah ditemukan. Lihat, cepat. Xiao Bao.
Zhou Sun. Om Lin sedang bicara denganmu, kenapa tidak dijawab? Di mana sopan santunmu? Pak Zhou, saya benar-benar minta maaf. Anak saya ini, ibunya terlalu memanjakannya. Anak bapak? Iya. Anak saya, dia agak bandel. Nilainya tidak bagus. Tapi, dia cuma suka membangkang pada orang tua. Mohon dimaafkan. Saya pasti akan. OM. Apa hubungan Bapak dengan Zhou Lian? Itu semua, masa muda yang ceroboh. Kami dulu bodoh. Kami melakukan kesalahan bodoh. Itu sebuah kecelakaan. Dia melahirkan Xiao Sun. Lihat sendiri. Apa? Tidak mungkin. Xiao Sun. Dia jelas darah dagingku dengan Xiao Lian. Aku melihatnya tumbuh besar. Pantasan aku tidak bisa menemukanmu selama ini. Aku tidak pernah mendapat kabar darimu. Jadi, kau ternyata ada di depan mataku. Selama ini. Ada apa ini? Xiao Sun. Dia benar-benar bukan anakku. Anak kita. Sudah meninggal. Lama sekali. Anak kita. Sudah. Lama meninggal. Kamu ingat telepon yang kuberikan padamu 13 tahun lalu? Lupakan saya. Lagi pula aku yakin kamu gak bakal ingat. Hari itu. Anak kita demam tinggi. Sampai meninggal. Jadi, bagaimana anakku bisa jadi anakmu? Waktu itu aku sedang dalam masa sulit. Setelah mengurus pemakaman anakku, aku berniat bunuh diri dengan menceburkan diri ke laut. Tiba-tiba, aku dengar ada bayi menangis. Itu Xiao Sun. Waktu itu, seorang wanita parubaya meninggalkannya di perahu rusak untuk menenggelamkannya. Aku bilang akan laporkan ke polisi. Dia merengek sambil menangis. Bilang dia benar-benar nggak sanggup membesarkannya. Dia nggak punya pilihan. Jadi ku ambil dia. Ku berikan dia $5.800. $5.800. Xiao Sun. Kalau bukan karena kamu, Mama sudah lama tenggelam. Kamu alasan aku untuk hidup. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Jangan banyak omong. Jangan sampai aktingmu menipu dirimu sendiri. Maksudmu apa? Kamu menyelamatkan Xiao Sun. Kami sangat berterima kasih. Dan kami akan memberimu imbalan. Tapi itu nggak ada hubungannya dengan perlakukan burukmu padanya. Aku selalu memperlakukannya seperti anakku sendiri. Kalau nggak percaya, tanya Zhou Sun. Pernah nggak aku menyiksanya? Nggak menyiksa dia. Nggak sama dengan memperlakukannya dengan baik. Lihat dirimu sendiri. Kamu penuh barang-barang merek ternama. Dia sehari-hari pakai apa? Itu karena dia nggak peduli merek. Dia mau pakai apa aja. Dia mungkin nggak tahu, tapi kamu pasti tahu. Xiao Sun. Mama nggak bisa hidup tanpa kamu. Xiao Sun. Ibuku juga nggak bisa hidup tanpa kamu. Kalau nggak, dia nggak akan sanggup melanjutkan hidup. Kalau ibuku punya 3 potong roti, dan kamu kelaparan sampai mau mati, dia akan kasih kamu 1. Tapi roti nggak bisa disamain dengan anak, kan? Lagipula. Menjadi anak satu-satunya kamu, nggak terlalu menguntungkan juga, kan? Bu Zhou, kurasa kamu salah paham. Soal Zhou Sun kembali ke keluarga kandungnya. Kamu nggak punya hak untuk ikut campur. Demi menghargai jasamu menyelamatkannya, jauh-jauh dari adikku.
Bahkan di saat-saat paling bahagia. Denken Sie Xingbeng. Aku tak pernah lihat uang sebanyak ini. Aku terlalu mengenalnya. Dia sudah tergoda. Aku akan pergi begitu dapat uangnya. Ayo pulang, Xiao Bao. Waktunya mengerjakan PRMU. Kalau Bu, aku Xiao mengganggu, bilang saja langsung. Apa hubungan kita? Tunggu dulu, sayang. Kamu lagi main korbannya? Aku serius. Setiap kataku tulus. Mungkin dia benar. Su Jingwang sepertinya sedikit tidak percaya diri. Aku tidak mengabaikanmu. Ada sesuatu yang terjadi di rumah hari ini, jadi aku tidak mengecek ponselku. Nggak heran nilainya selalu bagus. Selain pintar, tekadnya juga kuat. Dengen, dengan kamu di sini, aku yakin bakal lulus ujian. Kamu nyuri mimku lagi. Lin Wu. Hei, bukannya hari ini kita ada acara makan malam penyambutan untuk si Bai? Kok kamu minum banyak banget? Lagi bertengkar sama Wu, ya? Si Bai, kamu berubah banget. Sudah 5 tahun kita nggak ketemu. Wajar dong kalau berubah banyak. Hei, apa yang terjadi antara kamu sama Lin Wu? Dia bilang dia nggak suka aku lagi, dan dia mau membatalkan pertunangan. Kayaknya dia lagi dekat sama orang lain. Siapa? Siapa lagi kalau bukan? Si brengsek di kelas kita itu. Yang nyuri peringkat pertama, dari tuan muda Xie kita. Si tuan muda itu. Hah? Hei, kirimin aku daftar nilai kelas kalian. Kenapa kamu nggak mau tunjukin wajah? Hari ini enggak. Mungkin lain kali. Dulu kan kamu selalu nunjukin. Kenapa hari ini enggak? Lin Wu. Apa kamu perlu lihat wajah kebiasaan PR? Aku nggak butuh itu buat ngerjain PR, tapi aku udah terbiasa. Aku angkat kepala, dan dia sudah ada di situ. Aku nggak peduli, aku mau lihat. Kamu manja banget sih. Su Jingwang, aku kasih waktu 3 detik. 3. Kayak dulu, seluruh wajahmu. Wajahku berantakan hari ini. Beneran lagi nggak pas. Mending kamu di rumah aja, dan melayani orang seumur hidup. Mau jalan-jalan, jangan harap. Shawang, kamu gak apa-apa? Aku cuma keluar ambil. Terus nabrak pintu. Aku nggak percaya. Tunjukin, atau kamu bohong. Lagi ngapain ketawa? Soalnya kamu peduli sama aku. Jadi aku senang. Jadi ini rasanya seperti hatiku direndam di air panas. Tunggu. Beneran kamu nabrak pintu? Kamu bohong ya? Lin Wu. Setiap orang punya rahasia kecilnya masing-masing. Iya kan? APA, nggak mungkin. Gimana Su Jingwang bisa nebak? Kalau aku terlahir kembali? Aku dengar. Ada cowok ganteng banget yang masuk kelas kita hari ini. Beneran? Halo, semuanya. Namaku Song Shibai. Senang bertemu kalian semua. Semoga kita bisa akur. Namanya siapa tadi? Song Shibai. Anak gemuk itu dulu, kok bisa jadi kayak gini?
Oh, nggak heran pesta sambutannya mewah banget. Dan mereka maksa aku datang. Jadi ini anak hilang pulang kampung, pamer status. Makasih plasternya. Bukan dariku. Mungkin orang lain. Lin Wu. Luka ini dari semalam. Gimana bisa aku lupa soal ini? Hei, Ada APA? soal kelasmu. Su Jingwang duduknya di mana? Cuma pilih acak. Dapetnya yang seganteng ini. Nggak bagus. Kamu mau apa? Aku lihat nilaimu di ujian bulan lalu. Kamu benar-benar hebat. Pengen kenalan. Bulan lalu aku ada lomba. Jadi aku nggak ikut ujian itu. Kalau ada pertanyaan, tanya langsung aja ke aku. Nggak usah bertele-tele nanya ke orang lain. Oke. Kalau gitu aku terang-terangan aja. Apa hubunganmu dengan Lin Wu? Nggak pernah lihat orang ini di kehidupan sebelumnya. Kalau kamu? Kami tumbuh besar bersama. Kami berteman. Sangat dekat. Dia cuma teman sekelas. Cuma segitu? Cuma segitu. Aku ketemu lawan yang tangguh. Kembalikan plasternya. Air yang sudah mengalir, nggak bisa diambil kembali. Menurutku bisa diambil kembali. Lin Wu. Lama tidak berjumpa. Song Shibai, lama tidak berjumpa. Kamu berubah banyak. Mungkin aku jadi sedikit lebih ganteng. Dulu orang-orang suka mengejekku. Sementara kamu menyemangatiku, bilang aku punya potensi. Aku sangat berterima kasih. Baguslah, sekarang kamu bisa buktikan mereka salah. Aku kenapa sih? Emang dia butuh barang kayak gini? Aku malah maksain. Jangan sampai orang-orang mikir aku, naksir Su Jingwang. Aku nggak mau kasih lagi, kembalikan. Kasih ke aku. Apa yang kamu kasih ke aku, nggak bisa diambil kembali. Kalian lagi berebut. Apa sih? Boleh aku lihat? Bukan waktu yang tepat. Ini terakhir kalinya aku bertanya. Kamu mau kasih atau enggak? Dia. Lin Wu, apa sih yang salah dengan kamu? Karena kamu kasih aku plaster terus nyesal. Lukanya nggak separah itu kok, tapi kamu malah beli 1 kotak plester. Ya, kamu pikir aku ada maksud tersembunyi? Kenapa pakai plester ini? Maksudnya APA? Yang kamu kasih itu warna pink. Aku malu kalau pakai yang itu. Ada APA, sayang? Lepasin yang itu sekarang, terus pakai yang aku kasih. Memangnya bedanya apa? Aku nggak peduli, pokoknya pakai yang aku kasih.
Aku sampai mengobrak-abrik semuanya buat nyari itu. Dia lebih milih beli sendiri daripada pek punyaku. Rasa peduli kamu ditolak. Itu bikin kesel banget. Oke, aku ganti sekarang juga. Jadi, sudah lega? Pernah nggak kamu merasa kalau perhatianku ke kamu itu agak mengganggu? Nggak sama sekali. Terus kenapa kamu nggak pakai plester yang aku kasih? Alasan motifnya nggak masuk akal. Sebenarnya, aku cuma nggak tega buat pakai itu. Aku pengen nyimpennya. Hachi. Siapa yang membicarakanku? Lin Wu, wali kelas mau ketemu kamu. Bisa mampir sebelum siang? Persis seperti cara Lin Si menipuku waktu itu. Orang tuamu di mana? Saya ingin tanya, bagaimana mereka membesarkan anak seperti kamu? Cari saya? Nona Lin, ada apa di sini? Wu. Kamu ingat saya? Saya Ibu Jingan. Oh, saya minta kakak saya datang. Hah? Kak. Tante, tadi kan sedang memarahi kakak saya. Enggak, saya tidak berani. Maaf. Lain kali mau menggurui orang, pikir dulu apakah kamu punya hak untuk melakukannya. Iya, Nona. Ayo kita pergi. Hei, Kak. Kamu keren banget tadi. Pintar juga. Iya, begitulah kakak saya. Hei, ayo kita makan bersama. Tunggu, kan saya yang berhutang padanya. Kenapa dia melihatku seperti itu? Kalian saja yang pergi. Saya tidak ikut. Oh, ada yang cemburu rupanya. Hei, Kak. Kapan kalian mulai pacaran? Ya ampun. Kalian benar-benar nggak pacaran? Aku tanya kapan dia mulai pacaran sama kamu. Dia nggak jawab, tapi juga nggak menyangkal. Kenapa kamu nggak menyangkal? Apakah ini bisa dianggap sesuatu yang ambigu? Teman sekelasmu datang mau ketemu kamu. Aku merapikan catatan kimiaku. Kubawakan untukmu. Bukannya kamu lagi sakit? Kamu baik-baik aja? Nggak enak badan. Terus ngapain kamu datang? Karena aku nggak bisa menahan diri. Nggak bisa menahan keinginan untuk melihatmu. Jangan lihat aku. Kenapa? Nggak ada alasan. Kalau terus dilihat, aku bisa marah. Kalau terus dilihat, aku nggak bisa menahan diri. Duduk dulu. Aku ambilkan air dan obat. Obat sama air. Mau permen? Aku nggak suka yang manis-manis. Terus, ada nggak sesuatu yang benar-benar kamu suka? Atau benar-benar kamu inginkan? Ada seseorang yang sangat kusukai. Seseorang yang bahkan nggak berani kumimpikan. Seperti bulan yang tergantung di langit yang jauh. Sebenarnya aku nggak sakit. Terus kenapa kamu pura-pura sakit? Ya, cowok yang kamu makan siang bareng tadi.
Dia juga suka sama kamu. Bukan, itu kakakku. Kakakmu? Bukannya tadi itu dia? Dia yang baru ketemu setelah hilang. Oh, Nggak ada apa-apa. Kamu harus pulang sekarang. Pulang, pulang, pulang. Aduh, aku nggak bisa tidur sekarang. Sepertinya, dia beneran suka sama aku. Pasti dong dia suka sama kamu. Lin Wu itu keras di luar tapi lembut di dalam. Bilang mau putusin tunangan, itu cuma bagian dari permainan. Beneran. Ulang tahunmu kan lusa. Dia pasti datang malam itu. Nanti, kamu tinggal. Bersikap agak dingin aja. Dia pasti panik. Oke. Aku bakal cuekin aja ya. Xie Yanhuai itu cukup pintar soal belajar. Tapi dia bego banget soal perasaan. Dari kecil dia selalu ketipu sama trik-trik Song Sibai. Wah. Oh, kakakmu itu karakternya unik ya. Iya, merah dan hijau. Kaya orang bodoh ya? Sebenarnya, aku lagi mencari-cari kesalahan Xie Yanhuai. Lin Wu, kalian ngobrol saja. Aku mau cari makan dulu. Kalian lanjutkan. Oak. Lin Wu, kamu dan Huai bertengkar lagi, ya? Ah, dia itu aneh sih. Kamu bisa ceritakan apa yang terjadi. Aku akan nasihati dia. Basa-basi banget sih. Maaf. Pertunjukan kecil Xia Ruo akan segera dimulai. Maaf, aku tidak sengaja. Dia yang menabrakku. Maksudmu apa? Apa buktinya aku menabrakmu? Aku nggak peduli siapa yang nabrak kamu. Kamu yang ngecairin anggurnya. Kamu yang harus bayar gaunnya. Di kehidupan sebelumnya, aku terlalu baik hati. Aku yang jadi penengah buat kamu antara Nona Luo sama Nona Li. Aku suruh kamu minta maaf biar urusannya beres. Malah kamu balik jijit tanggang yang odar nolongin kamu. Kamu balik jijit. Lalu bikin acting dia dorong aku. Dulu aku memang terlalu polos. Tetapi, aku nggak sanggup bayar. Aku udah nggak punya keluarga lagi. Xia Ruo, kamu punya keluarga lengkap. Masa kamu tega kutuk orang tuamu sendiri sampai mati? Hanya karena nggak mau bayar? Pura-pura jadi korban, tapi hatinya jahat. Kenapa kalian semua bully aku? Kenapa semua orang harus bully aku? Jangan ngaco, dong. Kamu yang nyiramin aku anggur. Aku yang dirugikan di sini. Baiklah. Sekarang puas? Xia Ruo itu rendah diri tapi sombong. Dia nggak tahan dikasihani sedikit pun. Nah, akting pura-pura didorong dan berdarah ini. Udah trik lama andalannya, buat dapatin simpati. Mau nipu siapa dengan akting korban ini? Penonton yang ditargetin dari skema luka dirinya udah datang. Ruo, kamu baik-baik aja? Siapa yang bully kamu? Soalnya aku terlalu miskin. Mereka semua merendahkan aku. Lin Wu, kamu bully dia lagi? Kamu. Xie Yanhuai, kita tumbuh besar bersama, dan kamu langsung berasumsi yang terburuk tentang aku? Kalau aku bilang aku tidak menggertaknya, apa kamu percaya? Apa dia menggertakmu? Tidak. Dan kamu masih mau jadi korban? Lin Wu, kenapa kamu bisa sejahat itu? Di mana sopan santunmu? Kontrol rasa cemburumu. Ruo sedang dalam posisi sulit, dan kamu masih mau main kuasa? Xie Yanhuai, kamu sudah gila? Siapa di sini yang lihat Lin Wu menggertaknya? Cariin aku saksi. Cayam. Tuan muda Xie, dia baru saja menumpahkan anggur ke seluruh tubuhku. Aku minta dia ganti, dia menolak, dan sekarang dia di sini mau jadi korban. Kamu menyakitiku. Baiklah. Bahkan jika aku pernah menyukaimu, tapi kamu menginjak-injak harga diri keluarga Lin, menghina dirikan keluarga Lin, yang terjadi hari ini, aku tidak akan membiarkannya begitu saja.
Xie Yanhue, mari kita lihat bagaimana kamu membereskan kekacauan ini. Hey, Kak, Ada APA? Siapa yang izinkan kamu masuk? Keluar, dasar brengsek. Xie Yanhue, beraninya kamu menghina kakakku. Kakaknya. Betul, aku adalah tuan muda yang sah. Aku baru saja diakui, belum ada pesta keluarga. Xie Yanhue, yang terjadi hari ini, aku akan laporkan dengan jujur pada orang tua kita. Pertenangan kita betul. Bagaimana ini bisa terjadi? Lihat apa yang sudah kamu perbuat. Keluarga Lin sudah telepon, pertunangannya batal. Oh, siapa yang kirim surat cinta ini? Sudah kuduga, Xie Yanhue cuma selalu menghalangi kesempatanmu. Lihat, pertunangan baru saja dibetakan. Surat cinta sudah mulai berdatangan. Kamu benar-benar percaya aku sebesar itu? MHM, ini untukmu. Serius, mereka salah kirim surat cinta. Tunggu aku, sepulang sekolah. Ada APA? Linwu, ada sesuatu yang ingin kusampaikan padamu setelah ini selesai. Aku, MHM, aku ingin selalu ada di sisimu. Selamanya. Kamu tidak terpancing oleh surat cinta itu, kan? Sedikit. Itu untuk Ming Luo. Tapi ini perasaanku yang sebenarnya. Aku ingin tahu jawabanmu. Aku. MHM. Akhirnya aku berhasil di kehidupan ini. Tunggu, kehidupan ini? Kamu juga orang yang bereinkarnasi? Kalau begitu, setelah aku mati di kehidupan sebelumnya kita, apa yang terjadi padamu? Setelah aku tahu kamu meninggal, aku jadi hancur. Butuh waktu 10 tahun bagiku untuk menjatuhkan perusahaan pamanmu. Aku buat dia bayar utang-utangnya. Ini bukti yang kukumpulkan lebih awal. Menggunakan ingatanku dari sebelumnya. Bukti bahwa keluarga pamanmu menggelapkan dana dan melakukan transaksi ilegal. Kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama kali ini. Ini sangat tepat waktu. Akun-akun di King Yuan. Akhir-akhir ini agak aneh. Ya. Coba lihat ini. Mungkin ini bisa menjelaskan tingkah aneh paman. Berani-beraninya mereka. Ini semua gara-gara kamu. Gara-gara Jiang Fanxing, seluruh keluarga memperlakukan kita dengan lunak. Mereka ragu-ragu, makanya kita jadi begini. Diam, berani-beraninya kamu membencinya? Bapak Lin, Ibu Song, Anda dicurigai melakukan penggelapan. Mohon ikut kami. Akhirnya selesai juga. Udahan mainnya? Kalian berdua. Tunggu. Sebentar, Bu. Selesaikan ronde ini dulu. Sebentar lagi selesai. Kupasin satu buat aku juga. Kupasin sendiri. Aku lagi ngupasin buat anak-anak. Sini Ebi suapin. Ok. Kali ini, aku akhirnya benar-benar mengubah nasib keluargaku dan menemukan orang yang kucintai dan mencintaiku.
kami kuliah bersama, seperti pasangan biasa pada umumnya. Makan bersama. Main keren game bersama. Foto-foto bersama. Ayo, cepat. Tahun baru ini, boleh aku ikut pulang ke rumahmu? Sue, kamu minta kita resmi? Ayah. Aku sangat menginginkannya. Baiklah. Minger, udahan main-mainnya. Xiaosu, ayo foto. Four.